Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Anak-anak, kita dipertemukan kembali di pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama pada hari Sabtu dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum memulai, anak-anak dalam kondisi yang rapi, coba berdiri. Oke. Coba lihat di kolom meja apakah ada sampah. Jika ada, bisa dibuang dulu ke luar. Nah, oke, sudah dibersihkan nanti ya, kita sudah bersihkan ya. Oke, sudah. Baiklah, kalau sudah siap, mari kita buka pembelajaran pagi ini dengan berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Irfan, dipimpin. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Hari ini siapakah yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Terima kasih. Hari ini gimana, di jalan hujan atau cuaca cerah? Cerah. Hari ini kita akan belajar tentang, nah ini, menentukan modal usaha, menentukan BP. Itu untuk pengetahuannya. Nah, keterampilannya yang harus anak-anak capai pada belajar hari ini adalah anak-anak harus bisa melakukan perhitungan modal usaha, melakukan penghitungan keuntungan usaha, dan menganalisis BP. Nah, pertanyaannya, motivasi apa yang mendasari anak-anak untuk belajar materi hari ini? Yang pertama, motivasinya adalah satu, untuk mendapatkan ilmu tambahan. Betul? Betul. Yang kedua, ilmu yang kemarin harus dikembangkan dengan ilmu hari ini untuk pengaplikasian selanjutnya. Jadi kalau kemarin sudah belajar biaya produksi, belajar HPP, maka hari ini kita harus belajar menghitung modal, menghitung keuntungan, menganalisis BEP. Supaya apa? Supaya sama tujuannya, supaya dapat mengambil keputusan, supaya dapat mengendalikan biaya, dan supaya dapat menganalisis laporan keuangan. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Lanjut, oke ya. Sekarang dilanjutkan. Satu hal lagi yang menjadi motivasi kita untuk belajar adalah tetap sama. Ini, belajar tanpa mengenal putus asa. Terus kemudian, siapa yang tidak mau merasakan pahitnya kebodohan nanti, maka sekarang harus berusaha keras, berjuang keras untuk belajar. Oke? Supaya kita tetap semangat dan menghangatkan pagi ini, ada real. Real juga masih sama. Atau diganti aja ya. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, gitu ya. 3 kali ya, terus semangat. Ini pimpin. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Terima kasih. Jadi jargon SMK bisa. Nah, bisanya itu merupakan marwah dari jargonnya SMK. Jadi jangan sampai hanya bisa, tetapi ketika ditanya di masyarakat untuk dimintai tolong penghitungan itu anak-anak tidak bisa, itu tidak boleh ya. Makanya yang terjadi sekarang adalah anak-anak harus belajar untuk tenanan, supaya apa? Nanti di luar sana bisa mengaplikasikan ilmu. Pertanyaannya, apakah di luar sana ilmu yang kita pelajari hari ini nanti akan dibutuhkan? Kira-kira bagaimana? Dibutuhkan. Siapakah yang membutuhkan ilmu yang kita pelajari saat ini? Semua orang. Yang paling spesifik yang membutuhkan ilmu yang kalian pelajari hari ini? Wira? Bisa kan? Lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Anak-anak, sebelum ke materi inti, maka seperti biasa, Bu Nining akan melakukan pretest. Pretestnya dalam bentuk kahut. Silakan anak siapkan HP-nya. Nanti akan kita lihat apa? Pakai
pakai wifi-nya saya. Ya wes, pakai wifi-nya saya. Pakai wifi namanya kerja di tempat. Ini termasuk dalam biaya. Kita lihat siapakah pendapat ketiga. Coba Eka, bahan pertama. Oke ya, jadi ini dari prioritas ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk mengkelompokkan anak, misalkan ini yang pinter sama ini bukan. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan awalan anak, kesiapan anak-anak untuk belajar di materi hari ini. Begitu nggih? Oke. Ada pertanyaan terkait prioritas? Lanjut. Sekarang anak-anak sebelum ke pembelajaran inti prioritas sudah, maka anak-anak sudah saya kirim QR code berupa video pembelajaran. Saya kasih waktu 5 menit untuk melihat video pembelajaran itu. Silakan. Yang barcode-nya saya kirim ya. Siapakah dia? Teman sendiri ya? Iya. Oke. Dari video di atas, maka apa yang anak-anak dapatkan? Jika kita tidak menggunakan KBP itu bisa berkemungkinan menyebabkan kerugian. Betul Leni. Ada yang lainnya dari video di atas? Ya. Harus menghitung terlebih dahulu. Menghitung terlebih dahulu biaya produksi, menghitung HPP, memperkirakan keuntungan. Ada lagi? Sama. Ada lagi? Oke. Terima kasih Leni. Bagus. Terima kasih semuanya, bagus jawabannya. Oke. Maka dari video yang disajikan di depan ataupun anak-anak bisa lihat sendiri dengan menggunakan barcode yang sudah dikirim, maka ada banyak sekali permasalahan yang terjadi jika tidak melakukan penghitungan dengan benar. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan terkait dengan materi. Tapi sebelumnya anak-anak buka bahan belajar yang sudah dikirim dalam bentuk e-flip dan juga LKPD yang nanti akan kita bahas pada sesi diskusi ya. Sebelumnya nanti anak-anak akan saya berikan penguatan supaya nanti ada pemahaman terhadap materi. Oke, dibuka dulu untuk bahan dan ini, bahan dan LKPD. Anak-anak mati, kemudian nanti kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ibu lanjutkan terkait dengan materi. Oke, buka dulu.
Sudah dibuka ya? Untuk bahan belajar di LKPD-nya sudah? Oke. Ada pertanyaan atau lanjut materi dulu? Lanjut materi ya? Oke. Perhatikan dulu ke depan. Nanti supaya nanti terkait dengan LKPD-nya langsung. Anak-anak pada pagi hari ini, termasuk nanti yang di dalam LKPD yang akan kita diskusikan, untuk penguatan materi yang pertama terkait dengan modal usaha. Modal usaha itu apa? Coba dibaca. Oke, sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bagus. Coba, Triana yang ini apa ya? Oke, Triana coba. Modal apa? Sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Oke, Sisri Susanti. Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Oke, sekumpulan yang dalam menyelesaikan di LKPD, anak-anak juga dapat menggunakan penghitungan manual menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya, pada penguatan ini saya pikir sudah selesai. Anak-anak bisa melakukan diskusi terkait dengan penyelesaian LKPD. Saya beri waktu 10 menit untuk melakukan diskusi tersebut. Oke, anak-anak bisa merapat ke ini, ke temannya berdasarkan kedekatan yang kami dalam. Silakan. Yang mau isi teman lagi silakan. Iya, Bu, sebentar. Mas satu aja, oke silakan satu aja. Oke, semuanya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari presentasi yang terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita silakan duduk terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kelompok. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penghitungan titik impas atau break even point yang disingkat dengan BEP. Dan tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi anak-anak sudah presentasi, jadi menganalisa dua. Silakan anak-anak mengomentari, saling memberi masukan terhadap kelompoknya temannya. Nah, sekarang silakan dari kelompoknya kelompok 1 silakan memberi tanggapan kepada kelompok 3 boleh, kepada kelompok 2 boleh. Kelompok 1 tadi mana? Kelompoknya Irfan ya? Oke, silakan memberi tanggapan kepada kelompok 2 atau kelompok 3. Oke, anak-anak, sekarang silakan memberi tanggapan dari kelompok 1. Untuk kelompoknya ini, apa kesimpulan dari penghitungan BEP unit yang dilakukan? Oke, silakan ditanggapi. Jadi saya mewakili kelompok 3. Jadi untuk mendapatkan titik impas kita harus mampu menjual minimal 1000 unit barang untuk mampu nusantara. Oke, bagaimana? Kelompok 1 sudah oke? Oke, baik. Sekarang silakan untuk tanggapan kelompok lain. Kelompok 3 silakan menanggapi kelompok 1 atau kelompok 2. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, jika dikaitkan dengan kegiatan di luar, maka materi penghitungan BP, penghitungan keuntungan, penghitungan modal wajib dilakukan karena nanti dalam dunia usaha itu akan diperhitungkan. Supaya apa? Supaya dapat melakukan pengendalian biaya, pengambilan keputusan dan penganalisaan laporan keuangan. Dalam menentukan
penjualan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menetapkan berapa minimal unit yang dijual dan berapa minimal kali proses. Silakan diaktifkan untuk outputnya. Kita mulai ya. Oke, dari anak untuk pembelajaran hari ini kita sudah mengambil kesimpulan, kita sudah melakukan proses dan lain-lain. Maka untuk pengaplikasian di mata pelajaran yang lain. Oke, sebelum ke penutup, mari kita berdiri dulu. Oke, terus kemudian tangan ke depan, ke kanan, ke kiri, terus turunkan tangan seperti ini, duduk kembali. Mari kita bertangan seperti ini. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan dipimpin berdoa. Baik, untuk teman-teman sekalian, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa